salam kenal semuanya. Nama aku Lintang dan aku yang akan menjadi host kalian pada siang ini. Semoga kalian berkenan dan bagi yang udah ya sering ikutan, terima kasih karena sudah sering ikutan sampai hari ini dan semoga bisa ikutan sampai selanjutnya. Jadi, siang ini kita akan membawakan mengenai Social Media Marketing Trends for 2021. Nah, webinar ini kita sudah mengundang Mas Slamet Iman Santoso, founder dan COO dari Bara Imaji. Sedikit introduction-nya mengenai Bara Imaji dan juga Mas Iman. Nah, untuk Mas Iman sendiri, Mas Iman adalah seorang lulusan marketing communication dari UGM dan sebelum menjadi founder dan CEO dari Bara Imaji, Mas Iman pernah handle social media di Smartfren Telekom, kemudian di PT Kalbe, kemudian pernah menjadi Digital Marketing and Social Media Specialist di Avacard, Digital Marketing Support Senior Supervisor dari PT Tupperware, kok jadi gagap ya, dan kemudian pernah menjadi Head of Digital Marketing dari Toko Wisno Corporation. Nah, untuk Bara Imaji sendiri adalah digital agency dan juga digital marketing management yang berfokus pada brand ambassador dan juga influencer untuk membantu UKM dan juga UMKM dalam mengkomunikasikan kepada konsumen melalui digital platform. Nah, untuk Bara Imaji sendiri ini udah berkolaborasi dengan lebih dari 20 perusahaan, salah satunya adalah McDonald, kemudian Kopi Kenangan, Grab, Pertamina, BNI Syariah, dan lain-lainnya. Oke, sosial media marketing trends 2021. Oke, bismillah teman-teman. Jadi di sini aku sih lebih poinnya adalah saling sharing sih ya, apa yang sudah aku jalanin, terus kemudian juga apa yang sedikit yang aku ketahui, aku pengen sharing juga ke teman-teman. Harapannya sih adalah dari sharing ini teman-teman juga bisa memberikan feedback balik gitu kan. Jadi misalkan teman-teman juga bisa saling sharing ilmu juga di sini. Sifatnya di sini kita saling sharing ilmu ya, seperti itu teman-teman. Oke, apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Sebentar. Nah, apa itu social media marketing? Terus kemudian social media marketing trends untuk 2021 based on data. Dan yang ketiga itu adalah how to maximize the social media for marketing. Oke, kita lanjut aja. Sebenarnya apa sih itu social media marketing? Oke, social media marketing itu adalah bentuk pemasaran yang menggunakan media sosial dan situs web untuk mempromosikan produk atau layanan organik melalui cara berbayar dan organik. Biasanya melalui Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ataupun juga sekarang lagi tren nih Clubhouse seperti itu. Namun maknanya bisa lebih luas. Kalau menurut HubSpot itu social media marketing adalah sebuah ini ya apa namanya value untuk pembuatan konten. Konten inilah yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat. Nah, kalau kita tarik sejenak gitu ya, kalau saat ini sebenarnya yang banyak digunakan itu adalah sosial media itu seperti Instagram, kemudian juga TikTok, terus kemudian juga YouTube. Nah, tiga sosial media platform inilah yang saat ini sangat masif ya kalau boleh dibilang. Rata-rata banyak sekali teman-teman yang memang berjualan via Instagram. Ada juga yang berjualan juga sekarang mulai lewat TikTok seperti itu. Kenapa? Karena memang menggunakan TikTok sekarang juga lagi tren seperti itu ya. Dan banyak juga brand-brand yang saat ini juga sudah mulai masuk ke dalam TikTok. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dimaksud social media marketing. Artinya menggunakan sosial media bukan cuma untuk say hello, komunikasi, tapi memang digunakan purely untuk media marketing seperti itu. Mempromosikan produk, memperkenalkan produk, kurang lebih seperti itu. Dan artinya sosial media saat ini tidak hanya digunakan untuk itu tadi mencari ilmu ataupun misalkan berkenalan atau misalkan juga untuk berinteraksi, tapi bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, kenapa sosial media marketing itu penting khususnya buat teman-teman yang bergerak di industri UMKM? Nah, saat ini kita ketahui konsumen berinteraksinya semua di sosial media. Dan karena pandemi ini, karena COVID-19, semuanya dipaksa untuk menjadi digital. Belajar lewat digital, kuliah lewat digital, jualan pun lewat digital. Kalau teman-teman lihat banyak yang tadinya restoran offline, yang tadinya tidak menjual produk di digital, akhirnya berubah menjual produk di digital. Contoh, kalau ada salah satu ini ya apa namanya produk burger yang tadinya dia hanya jualnya di restorannya. Setelah itu dia mulai jual bahan-bahan bakunya di online. Kenapa? Karena dia ingin tetap supaya tetap bisa survive. Artinya kalau misalkan customer tidak bisa datang ke toko offline-nya, maka dia mengajak customer untuk membeli produknya via online seperti itu. Dan sekarang kita tahu nih seperti ojek online seperti GoFood
sekarang juga ada Shopee Food, ada juga GrabFood, itu semakin meluas seperti itu. Nah, terus kenapa sosial media marketing juga penting gitu kan? Karena sekarang sosial media itu menjadi wadah word of mouth terluas seperti itu. Nah, bisa kita lihat gitu kan, wadah word of mouth itu artinya adalah saat ini pemasaran yang paling baik tetap adalah referensi seseorang. Tetap adalah istilahnya katanya seseorang seperti itu. Kalau misalkan influencer bilang, "Oke, produk ini oke, saya sudah coba dan lain-lain segala macam." Nah, itu biasanya followersnya mengikuti. Mereka akhirnya tanya, "Kak, belinya di mana? Harganya berapa? Komposisinya seperti apa?" dan lain-lain. Nah, itulah yang istilahnya wadah word of mouth terluas itu masih di sosial media. Kemudian menggunakan biaya yang lebih efektif. Kenapa kita bilang efektif? Spending ads atau spending uang di digital itu kita bisa tracking seperti itu. Contoh kalau misalkan kita spending ads, kita bisa paham kita spending berapa, misalkan 1 juta, 2 juta, kita bisa tahu berapa banyak yang akan kita dapat, traffic apa yang akan kita dapat. Kalkulasinya tuh jelas seperti ini. Dan kemudian juga meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan tentunya kita pernah dengar kisah dari, mungkin ini, belum terlalu lama tapi ini cukup viral yaitu odadingnya Mang Oleh gitu kan. Nah itu di Bandung, odading tersebut apa namanya, mungkin sempat viral di zaman-zaman dahulu gitu kan. Tapi akhirnya viral kembali ketika ada seseorang yang, mempromosikannya lewat, akun Instagram atau TikTok dan akhirnya di-review banyak orang, akhirnya di-sharing oleh banyak orang, dan akhirnya jadi viral, seperti itu. Artinya sosial media juga dapat membuat produk-produk yang memang teman-teman jual juga bisa menjadi viral, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah pentingnya, sosial media marketing, seperti itu. Nah, kita selanjutnya berlanjut ke, ingin tahu based on data, seperti apa sih tren 2021 sosial media di Indonesia. Nah, kalau kita lihat pengguna internet di Indonesia itu adalah sebanyak 202,6 juta. Artinya apa? Hampir 73,7% dari total populasi. Kemudian pengguna untuk sosial media aktif di Indonesia sebanyak 170 juta. Artinya itu potensi yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat based on pengguna, kita lihat di Instagram sekarang ada 85 juta pengguna. Kemudian ada juga TikTok 30,7 juta pengguna, LinkedIn 107, Facebook 140, dan juga Twitter 14,05. Nah, kita lihat ada sekitar 4 top tertinggi ya. Yang pertama masih didominasi oleh Facebook, yang kedua YouTube, yang ketiga Instagram, dan yang keempat TikTok yang menarik, yang mulai trennya semakin naik. Artinya saat ini teman-teman pemilik brand ataupun pelaku UMKM wajib punya 4 sosial media tersebut. Yang pertama Facebook itu sudah pasti, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Nah, kalau kita lihat ada di Instagram, YouTube, dan TikTok, artinya apa? Artinya orang-orang ingin lebih melihat secara visual, seperti itu. Karena kita ketahui kalau YouTube dan TikTok itu adalah fokus di video. Dan Instagram sendiri sekarang sudah ada IG Stories, kemudian juga ada IGTV, dan juga IG Feed itu sendiri, dan mereka lebih menyukai di sisi visual, seperti video atau foto. Artinya di sini opportunity buat teman-teman untuk lebih apa namanya, menggunakan konten-konten yang menggunakan video seperti itu dibandingkan tulisan atau hanya sekedar foto. Selanjutnya kalau kita lihat juga di sini behavior online activities ya, di umumnya 98,5% itu melihat video seperti itu. Kemudian baru 74,3% melihat vlogs, kemudian melihat mendengar musik melalui Spotify atau yang lainnya itu sekitar 84,0%, terus kemudian juga melalui online radio, sekarang juga radio juga banyak yang online, dan terakhir yaitu podcast seperti itu. Artinya apa? Video tetap mendominasi penggunaan konsumsi online saat ini. Itu artinya teman-teman yang saat ini belum menggunakan video untuk promosi atau konten, segera untuk mengubah konten-kontennya menjadi konten-konten video. Oke, selanjutnya. Ya, kemudian untuk mobile internet use, artinya penggunaan internet melalui handphone seperti itu. Kita lihat untuk penggunaan melalui handphone itu sudah 195 juta.
Artinya kalau tadi dari 202 juta, di sini hampir 90%-nya menggunakan handphone seperti itu. Terus kemudian untuk 96,4 juga menggunakan mobile internet dari internet usernya tadi. Kemudian ada yang menggunakan juga 96,0% juga menggunakan smartphone internet seperti itu. Dan rata-rata penggunaannya dari mulai umur 16 sampai dengan 64 itu adalah sebanyak 5 jam 4 menit per hari. Bayangkan bayangkan audiensnya teman-teman, bayangkan calon customer teman-teman itu semua akses selama 5 jam per hari. Artinya teman-teman punya banyak opportunity untuk bisa mempromosikan produk teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah pengguna sosial media. Artinya totalnya sekitar tadi sesuai ya, 170 juta seperti itu. Kemudian presentasinya adalah dari total populasi sekitar 61% seperti itu. Dan kemudian yang menarik adalah 99,1% semua menggunakan handphone. Artinya sudah mulai meninggalkan tablet, kemudian mulai meninggalkan komputer, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini berarti penggunaan sosial media, penggunaan internet semua sudah murni di handphone. Nah, khusus buat teman-teman yang saat ini menggunakan media website ataupun landing page untuk berjualan, diharapkan untuk website ataupun landing page-nya juga sudah yang mobile friendly. Artinya ketika diakses di handphone itu mudah dilihat dan juga aksesnya cepat. Seperti itu, tidak lambat ataupun juga tidak melek. Sehingga orang-orang yang melihat itu mereka lebih lama untuk betah tertarik di website-nya teman-teman, seperti itu. Nah, itu adalah insight-insight based on data di tahun 2021. Artinya tadi berarti semua adalah mulai menggunakan handphone atau mobile, kemudian juga semua juga sudah lebih interest terhadap video seperti itu. Ini adalah 2 insight yang bisa kita dapat. Dan majority adalah hampir dari 202 juta itu sudah menggunakan internet. Artinya kapan lagi teman-teman tidak berada di digital atau online. Nah, ini tadi yang kita singgung ya, media platform apa terbesar yang gunakan masih pertama YouTube, yang kedua mungkin kalau WhatsApp lebih ke instant messaging ya. Nomor 3 yaitu Instagram, Facebook, Twitter, selanjutnya ada Facebook Messenger dan lain-lain, seperti itu. Nah, ini adalah kita bisa lihat rata-rata waktu yang digunakan untuk menggunakan akses internet per bulan. Kita lihat WhatsApp masih paling tertinggi yaitu 30 jam dalam sebulan. Kemudian juga baru Facebook dan Instagram hampir sama 17 jam. Kemudian TikTok, surprisingly ini TikTok. TikTok juga di angka 13,8 jam. Artinya hampir sama dengan Instagram. Kemudian Twitter yang sudah mulai turun hanya 8 jam per bulan. YouTube tetap di angka 25 jam, hampir sama dengan WhatsApp seperti itu dan lain-lain. Nah, kalau kita perhatikan berarti ada 4 yang harus teman-teman kuasain di sini. Yang pertama ada kita berjualan lewat WhatsApp, kemudian YouTube, lalu kemudian Instagram dan terakhir adalah TikTok. Seperti itu. Nah, itu adalah sosial media ataupun instant messaging yang teman-teman harus kuasain, yang teman-teman harus mulai lebih serius di dalamnya. Oke. Next, gimana caranya sih memaksimalkan supaya kita bisa maksimal di 4 platform tadi? Kita ada YouTube, kemudian kita bicara ada Facebook, Instagram, maupun TikTok. Nah, apa aja sih strateginya? Seperti itu. Nah, yang pertama adalah strategi dalam konten itu adalah konten itu haruslah relevan. Relevan yang dimaksud itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens dan juga sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan sampaikan ke audiens. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman itu berjualan fashion, kemudian target audiens teman-teman itu adalah ibu-ibu ataupun juga wanita karir, maka konten-konten yang teman-teman berikan itu pasti sesuai dengan target marketnya, misalkan parenting kah, atau misalkan fashion tentang wanita kah, dan lain-lain. Nah, teman-teman jangan sampai postingnya tentang otomotif ataupun tentang bola, tentu saja itu nggak nyambung seperti itu. Nah, hal-hal apa aja sih yang disebut relevan? Yang pertama, memiliki interest yang sama. Artinya teman-teman bicara tentang fashion, kemudian juga interest dari audiensnya juga sesuai dengan fashion. Terus kemudian kita bicara tren atau momen.
Ketika teman-teman juga punya produk fashion, maka teman-teman harus setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya itu mengikut tren fashion yang sedang ada, seperti itu. Nah, kemudian need, hopes, atau dream itu juga relevan. Jadi misalkan gini, ketika lebaran kemarin misalkan, mungkin banyak, khususnya untuk muslim ya, itu banyak, akhwat atau, wanita yang misalnya ingin berhijab seperti itu. Dia pengen lebih, tampil syar'i seperti itu. Nah, itu juga bisa ditampilkan. Itu yang dimaksud adalah, need, hopes, atau dream seperti itu kan. Dan juga medianya apa. Nah, kalau tadi kita bilang berarti kalau Instagram itu wajib. Instagram berarti harus ada, terus kemudian TikTok juga harus ada, YouTube juga harus ada. Karena memang, relevan dengan target audiensnya. Yang ketiga adalah kebiasaan seperti itu. Nah, kita juga harus mengikuti kebiasaannya mereka. Oke, mereka dalam sehari 5 jam berarti, apa namanya, akses sosial media. Nah, kita harus tahu jam-jam berapa aja mereka akses di 5 jam tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut ke next. Nah, selain tadi kita bahas sebentar itu relevan, itu sesuai dengan interest, trend, momen, need, hopes, dream, medium, dan juga medianya apa dan juga kebiasaannya. Konten itu juga harus menyebarkan emosi. Artinya harus ada feelingnya. Seperti misalkan ada konten yang membuat senang, kemudian juga membuat tender atau intimate lebih dekat. Kemudian ada konten yang membuat marah, konten ada yang membuat sedih, ada juga membuat takut dan juga excited. Nah, biasakan teman-teman ketika buat konten, baik itu organik ataupun juga promosi dan lain-lain, harus ada feel-nya seperti itu. Nah, contoh misalkan konten yang kita bilang menakutkan gitu kan. Misalkan beli besok harga berubah, atau misalkan kalau beli hari Senin harganya naik. Nah, itu kan berarti membuat orang-orang yang melihat, oh ini ya saya harus saat ini juga nih beli, seperti itu. Atau membuat happy gitu kan, ya bisa jadi tentang quotes, motivasi seperti itu. Atau juga biasanya kontennya yang sedih. Nah, yang sedih ini biasanya lembaga-lembaga foundation seperti itu, atau misalkan crowdfunding yang dia biasanya membantu para kaum duafa ataupun yang sedang kesulitan atau yang sedang kena musibah. Biasanya dibuat konten-konten yang terharu sehingga kita jadi tertarik dan kita jadi interest untuk menyumbang dana seperti itu. Nah, setiap konten itu wajib ada emosinya, karena kalau tidak ada emosi maka akan datar. Artinya tidak akan ada feel di situ dan orang akan swipe atau orang akan melanjutkan ke konten yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah simple and well packaged. Nah, simple and well packaged itu artinya konten tersebut secara visualnya bagus, kemudian juga secara tampilannya oke, dan juga mudah dipahami, seperti itu. Nah, kita boleh lihat misalkan ada konten orang yang membuat konten dia jelimet, misalkan ini maksudnya kemana sih, arahnya kemana sih gitu kan. Ada juga orang yang buat konten cukup simpel, misalkan jual rumah cuma 10 juta rupiah gitu kan. Nah, biasanya di huruf kecilnya ada titik-titik-titik, itu biasakan itu ternyata DP seperti itu. Tapi itu kan konten tersebut bikin orang tertarik, oh klik dulu gitu kan. Oh padahal ternyata memang sebenarnya itu ada informasi lebih lanjut gitu kan. Tapi setidaknya konten tersebut bisa bikin orang tersebut interest seperti itu. Nah, artinya ada 3 formula ya yang harus teman-teman kuasai dalam membuat konten. Yang pertama adalah relevance, artinya tidak keluar dari target audience. Kemudian juga spark and emotion, harus juga ada emosi di situ, ada feel di situ. Kemudian juga simple dan juga well packaged, artinya ketika kita membuat suatu konten itu juga harus secara visualnya bagus, kemudian juga secara konsepnya juga sesuai gitu kan. Secara visual bagus, enak dilihat, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, nah, gimana sih cara bikin konten yang engage? Kalau tadi adalah 3 kunci untuk membuat konten, ada relevance, kemudian juga emotionnya ada, dan juga well package. Nah, yang ketiga, konten-konten jenis apa sih yang biasanya orang tertarik atau engage? Nah, itu biasanya konten tentang curhat, seperti itu. Tentang kisah nyata, cerita fiktif, atau ulasan yang sedang viral, perumpamaan, quotes, doa mendoakan, nasihat, tips, dan lain-lain. Nah, kalau bisa kita apa ya
tertarik gitu kan, tipe konten seperti ini, sebenarnya teman-teman bisa jadikan satu rangkaian alur cerita, misalkan seperti ini. Misalkan teman-teman adalah memegang, personal image misalkan atau personal branding, seorang artis gitu kan. Nah, artis A misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa untuk membuat kontennya misalkan si artis saat ini curhat tentang, kehidupannya, tentang gimana cara dia struggle, waktu dia ngebangun karirnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kisah nyata, seorang artis yang juga membangun, karir dari nol sampai, besar, seperti itu. Selanjutnya baru mungkin bisa jadi dilanjutkan adalah cerita fiktif, misalkan artis tersebut ternyata titisan dari, seorang raja di masa lalu. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan biasanya orang juga clickbait kan seperti itu. Kemudian, quotes misalkan, quotes-quotes dari artis tersebut. Selanjutnya doa dan mendoakan. Artis tersebut mendoakan, apa namanya, netizen atau misalkan kejadian yang sedang ada musibah dan lain-lain. Nah, artinya tipe-tipe konten seperti ini yang biasanya sering viral seperti itu. Kita bisa lihat kalau misalkan, nasihat atau tips, itu kan biasanya ada di konten-konten motivasi seperti itu. Kalau curhat biasanya kan ada di, IG-IG akun gosip misalkan seperti itu. Doa mendoakan biasanya ada di akun-akun yang, fokus di crowdfunding seperti itu kan. Nah, ini adalah jenis-jenis konten yang bisa bikin, apa namanya, audiens tertarik atau engage di situ. Nah, selanjutnya, oke, gimana caranya kalau tadi kita bicara tentang konten, mungkin kita bisa review sebentar. Jadi intinya adalah formula konten itu ada 3, relevan, spark and emotion, dan simple dan well packaged. Selanjutnya, pilih konten-konten dengan format berikut seperti curhat, kisah nyata, cerita fiktif, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah gimana sih caranya memaksimalkan social media marketing tools baik free dan berbayar. Nah, di sini kan kalau tadi kita bicara tentang konten, kita bicara tentang konten-konten yang teman buat. Nah, kalau di sini kita bicara sebenarnya untuk membantu teman-teman itu ada berbagai macam tools sosial media, baik yang free, yang gratis, atau juga yang berbayar. Dan ini bisa membantu teman-teman dalam bisnis, kemudian juga dalam membuat konten, promosi, ataupun campaign lebih terarah. Nah, contoh tools yang free itu ada kita tahu Facebook Insight dan Instagram Insight, Twitter Analytics maupun YouTube Analytics. Ini adalah 4 tools gratis yang wajib teman-teman kuasai dan juga wajib teman-teman pantau. Artinya terkadang kita bingung, kenapa sih kita udah buat konten atau kita buat dua promosi atau kita udah buat program promo tapi belum berhasil. Mungkin kita tidak memperhatikan 4 poin ini. Misalkan kita tidak cek sebenarnya audiens teman-teman itu munculnya di jam berapa aja sih? Sebetulnya audiens teman-teman itu ada di daerah mana aja sih? Sebetulnya audiensnya teman-teman itu sukanya apa namanya? Online itu jam berapa aja. Nah, semua itu terrecord di Facebook Insight, Instagram Insight, Twitter Analytics maupun YouTube Analytics. Nah, ini jangan sampai di-miss. Artinya jangan sampai teman-teman tidak memperhatikan 4 poin ini. Seperti itu. Dan ini for free ya, artinya tidak berbayar seperti itu. Kemudian teman-teman juga ketika membuat promosi ataupun konten juga harus melihat tren yang ada. Nah, itu bisa teman-teman temukan ada di Google Trends ataupun di Trends 24. Seperti itu. Nah, Google Trend itu biasanya ada di akunnya Google, itu bisa teman-teman tahu day by day-nya apa aja sih yang sedang trending seperti itu. Misalkan kalau teman-teman misalkan berjualan fashion gitu kan. Kemudian teman-teman ketahui ada salah satu artis misalkan yang menggunakan baju dengan fashion tertentu gitu kan. Nah, teman-teman bisa ikut riding to web atau bridging untuk mengikuti yang sedang hype tersebut seperti itu. Ataupun juga di Twitter, hashtag apa yang lagi sedang trending, isu apa yang sedang trending, itu teman-teman juga bisa ikuti. Nah, make sure pastikan teman-teman juga selalu membuat konten juga ada slot untuk hal-hal yang trending ini. Supaya apa? Supaya akun sosial media teman-teman itu bisa mengikuti hype-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita ada Social Blade, IG Blade, itu di mana social media analytic tools yang ada versi berbayar dan ada versi free-nya. Nah, itu bisa juga teman-teman jadikan alternatif selain Facebook Insight ataupun Instagram Insight.
Yang terakhir itu adalah TweetDeck. Nah, TweetDeck ini untuk teman-teman yang masih menggunakan Twitter sebagai platform platform untuk berjualannya. Nah, di situ teman-teman bisa mengecek bisa mengecek insight apa aja yang ada di TweetDeck ataupun menggunakan TweetDeck menjadi satu akun itu bisa akses lebih dari satu akun Twitter. Misalkan teman-teman ada beberapa brand yang di-handle, 5 misalkan. Nah, itu teman-teman bisa pantau semuanya dalam satu platform dan itu tidak berbayar atau free. Artinya satu, itu memudahkan teman-teman juga untuk memantau. Yang kedua, jika teman-teman punya tim CS atau punya tim sales, itu juga bisa menggunakan TweetDeck supaya bisa menjawab dengan lebih cepat. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari tools-tools yang free atau gratis di sosial media dan itu bisa memaksimalkan sosial media marketing teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas apa aja sih yang berbayar. Nah, ini ada yang berbayar yaitu adanya Iconosquare, kemudian juga Sprout Social. Nah, untuk Iconosquare dan Sprout Social ini adalah jika teman-teman ingin analisis atau analitik yang lebih mendalam, lebih deep, ataupun juga lebih customized dibandingkan Facebook atau Instagram. Atau bahkan sebenarnya di dalam Iconosquare dan Sprout Social ini teman-teman bisa untuk akses Facebook Insight, Instagram Insight itu dalam satu platform. Artinya tidak perlu buka satu persatu beda page, ini bisa dalam satu platform. Kemudian juga ada Hotsuite dan Social Bakers yang kurang lebih sama. Dan terakhir ada dari akun social media listening. Kalau nih teman-teman misalkan bergerak di bidang media yang ingin mengetahui isu-isu apa yang terkini, isu-isu negatif ataupun positif yang terjadi gitu kan. Nah, ini ada di No Limit. Perbedaannya dengan 4 akun tools di atas adalah kalau No Limit fungsinya untuk melihat respon negatif atau mengecek apakah ada isu-isu negatif tentang brand ataupun personal artis ataupun public figure yang teman-teman handle seperti itu. Nah, ini biasanya menggunakan No Limit seperti itu. Nah, ini adalah tools yang berbayar. Perbedaannya dengan yang tadi tentunya yang berbayar ini lebih detail, kemudian juga lebih banyak insight yang didapat, hanya saja memang ada cost atau budget yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih memaksimalkan social media marketing dengan digital marketing strategi? Nah, teman-teman bisa menggunakan kombinasi paid ads dan influencer. Nah, kalau saya cek sebelumnya di Dewa Web juga pernah dibahas tentang paid ads berkali-kali, saya lihat. Nah, ini kalau saat ini kombinasi paid ads atau ads display seperti Facebook ads, Instagram ads, dan lain-lain, dan influencer seperti KOL, Key Opinion Leader, ataupun juga endorser, ataupun juga brand ambassador ini diperlukan sebagai satu kesatuan. Artinya tidak bisa hanya mengandalkan salah satu saja, karena keduanya bisa saling melengkapi. Sebagai contoh, misalkan saat menjalankan campaign brand awareness. Nah, contoh misalkan saat teman-teman sedang menjalankan brand awareness, misalkan ini brand baru, misalkan ingin launching produk baru, seperti itu. Nah, teman-teman biasanya menggunakan hanya salah satu, padahal sebenarnya sebaiknya dua. Misalkan teman-teman gunakan sosok artis A seperti itu. Dia akan posting di Instagramnya pribadi maupun bisa teman-teman repost di Instagram akunnya teman-teman. Nah, setelah itu postingan dari si artis tersebut teman-teman bisa boost post seperti itu. Dan langsung dipakaikan link yang bisa akses langsung ke website ataupun ke WhatsApp seperti itu. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa akan mendapatkan audiens yang organik dari si influencer tersebut, dari para audiens dari influencer tersebut, dan juga teman-teman bisa mendapatkan custom audience yang didapat dari paid ads yang teman-teman jalankan. Seperti itu. Bisa juga saat membuat promosi produk via giveaway. Nah, biasanya kalau giveaway itu, biasanya kalau kita endorse atau brand ambassador itu biasanya hanya postingan produk saja. Padahal itu kita bisa combine dengan konsep giveaway. Artinya giveaway-nya terukur seperti itu. Nah, bisa jadi kita hire dia selain endorse, juga hire untuk naruh link, misalkan di link bio, atau juga melalui IG Stories. Itu kalau menggunakan Instagram. Kalau menggunakan Facebook kan bisa langsung di postingannya. Supaya bisa ke tracking berapa banyak sih orang yang akses atau melihat giveaway ini atau akhirnya ikut giveaway ini karena si artis tersebut.
Artinya kita tidak hanya random mengetahui, oh yang ikut 5.000 segala macam, tapi kita bisa tahu detail based on link yang kita akses tadi. Dan jika giveaway itu misalkan yang mengikuti ada sekitar 1.000 orang seperti itu. Dan biasanya kan 1.000 orang itu hanya peserta, nanti akan ada salah satu atau 10 orang yang akan pemenang. Bayangkan dari 1.000 orang tersebut seluruhnya mendapatkan diskon misalkan 5%. Seluruh peserta mendapatkan diskon 5%. Nah, kita bisa tahu dari 1.000 itu berapa persen yang akhirnya menggunakan diskon tersebut. Yang akhirnya melakukan pembelian seperti itu. Kenapa hal tersebut dilakukan? Artinya tidak hanya giveaway tersebut mempromosikan produk atau brand awareness, tapi juga bisa melihat apakah efektif buat sales atau tidak, seperti itu. Tentunya diskonnya tidak perlu terlalu besar karena itu hanya sebagai pancingan aja. Apakah orang tersebut aware untuk beli produk atau hanya ikut giveaway saja, seperti itu. Dan juga saat menjalankan program diskon atau sales promo, itu juga sama, kita gunakan kombinasi dari paid ads ataupun influencer. Oke, next selanjutnya, gimana sih cara milih paid ads atau influencer yang tepat tergantung bisnisnya? Nah, ini umumnya teman-teman biasanya kalau misalkan eh, apa namanya menggunakan influencer ataupun ads dan lain-lain, biasanya kalau memang influencer itu misalkan oh yang lagi viral, oh yang lagi rame, oh ini yang lagi sedang dilihat banyak orang. Nah, sebaiknya teman-teman mengecek dahulu, kenali dulu bisnis teman-teman dan sistem penjualan seperti apa. Contoh, kalau teman-teman menggunakan website atau landing page atau e-commerce, itu lebih baik gunakan paid ads. Kenapa? Karena jelas ketika kita teman-teman menggunakan website, landing page atau e-commerce, biasanya adalah orang langsung ketika mengklik produk atau mengklik-klik iklan yang teman-teman gunakan, itu langsung tertuju ke ads atau website. Itu tentunya memang akan lebih efektif menggunakan paid ads seperti itu. Tapi kalau misalkan menggunakan media sosial di mana traffic yang dihasilkan itu organik seperti Instagram, maka influencer biasanya lebih dominan karena ada beberapa influencer yang cukup berpengaruh terhadap proses pembelian atau proses pemilihan produk. Contoh mungkin kalau saya boleh sebut seperti ada Arif Muhammad, seperti itu, seperti ada Wardah Maulina, biasanya mereka itu mampu membuat audiensnya tertrigger untuk membeli suatu produk seperti itu. Nah, ini cocok untuk digunakan di Instagram. Karena apa? Karena mereka trennya diikuti, apa yang mereka pakai diikuti, apa yang mereka beli juga diikuti, seperti itu. Nah, ini cocok kalau teman-teman jualannya lebih dominan di medsos, seperti itu. Nah, itu tadi pemilihan antara apakah kalau website, landing page itu menggunakan paid ads atau Instagram misalkan lebih dominan di influencer. Nah, ini ada juga adalah cara untuk memilih influencer yang tepat. Yang pertama pasti kenali dulu personal branding si influencernya. Apakah ia condong ke fashion, lifestyle, food blogger, teknologi, dan lain-lain. Sebagai contoh, kalau teman-teman ini berjualannya adalah makanan, ataupun produk-produk konsumsi lainnya seperti makanan atau minuman, maka akan lebih cocok jika teman-teman menggunakan food blogger atau Instagram yang memang dia fokus di makanan. Kita ketahui ada cukup banyak ya, ada teman jajan, ada juga Ken Grand, itu teman rakus kalau nggak salah, terus kemudian ada juga macam-macam ya food blogger selebgram yang makan gitu kan. Nah itu tepat seperti itu karena teman-teman yang jual adalah makanan, influencer juga fokus seperti itu. Karena kadang pemilihan influencer itu tidak harus selalu viral, tapi dia relate atau tidak. Konten-konten yang dia buat, kontennya relate dengan produk kita atau tidak. Kalau tidak relate, sebaiknya jangan dipaksakan. Kenapa? Karena balik lagi, ketika itu tidak relate, biasanya hasilnya kurang maksimal. Seperti itu. Artinya ketika kita bekerja sama dengan influencer, influencer yang dimiliki sesuai dengan bisnis yang kita jalankan seperti itu. Baik dari sisi kontennya, baik dari sisi personal brandingnya, seperti itu. Kontennya selalu positif, karena bisa jadi konten-konten dari influencer mungkin yang misalkan dia negatif atau apa itu akan mempengaruhi juga ke brandnya teman-teman. Jadi lebih selektif juga dalam memilih influencer yang tepat. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain personal brandingnya juga,
pelajari juga konten-konten yang dihasilkan oleh influencer tersebut. Contoh khususnya saat promosi produk, apakah likes ataupun engagement atau komennya besar. Kenapa hal ini menjadi penentu apakah si influencer benar-benar menjadi panutan bagi audiens atau tidaknya khususnya saat promosikan produk. Kalau teman-teman mengecek influencer tersebut saat posting organik dan itu likes yang besar atau engagementnya tinggi, itu bisa jadi memang karena audiensnya sudah relate dengan influencernya. Tapi ketika postingan organik maupun postingan non organik yang mempromosikan produk itu juga tetap tinggi likes-nya, itu berarti memang si influencer tersebut memang diikuti sama audiensnya, baik apa yang dia jual, apa yang dia tawarkan seperti itu. Maka untuk menilai juga itu harus dicek lagi. Oh, ternyata memang ketika dia promosi pun masih tetap rame, masih bahkan orang banyak bertanya dia belinya di mana, harganya berapa dan lain-lain. Itu juga bisa jadi salah satu parameter apakah si influencer tadi oke atau tidak untuk teman-teman pilih. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kita breakdown 3 poin tadi artinya yang pertama harus kenali bisnis dan sistem penjualannya, cocok atau tidak menggunakan website, landing page atau lebih dominan di sosial media agar disesuaikan dengan strategi marketing di sosial media yang teman-teman pilih. Kemudian pilih influencer yang tepat sesuai dengan personal brandingnya dia, sesuai dengan produk yang mau kita jual juga. Yang ketiga juga pelajari kontennya, yang konten-konten dia yang organik dan yang tidak organik, apakah likes atau engagementnya tetap tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita lihat ada 2 strategi, ada kombinasi, nah apa sih perbedaannya beriklan atau promosi lewat paid ads, Instagram, Facebook ads, dan juga endorsement dan brand ambassador? Oke, kalau dilihat plusnya adalah paid ads mampu di-tracking atau ditelusuri secara detail. Contoh, kalau kita pakai fitur pixel di Facebook atau di Instagram Ad, di Ads Manager, itu kita bisa mengecek sejauh mana traffic kita, berapa budget yang kita hasilkan, berapa besar engagement yang kita dapat, berapa besar dari budget tersebut, berapa hasil yang kita dapat, seperti itu. Nah, paid ads juga mampu untuk set audience sesuai yang diinginkan serta set budget sesuai kebutuhan. Artinya teman-teman misalkan brand baru ingin set mulai dari 25 sampai 30 tahun. Kemudian hanya wanita saja. Nah, itu bisa didetail dan bisa di-set di ads seperti itu baik di Facebook Ads maupun Instagram Ads. Tentunya teman-teman bisa meng-customize audiens yang teman-teman mau promosikan sesuai dengan teman-teman mau, seperti itu. Dan juga ads mampu di-schedule secara otomatis via Ads Manager. Artinya teman-teman bahkan bisa mengeset ads untuk 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, tergantung dari timeline yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Nah, kalau di endorsement atau di brand ambassador yang sifatnya organik, artinya kekuatan konten yang dibuat menjadi salah satu penentu keberhasilan. Artinya ketika teman-teman hire endorse, ketika teman hire KOL, influencer, atau brand ambassador, pastikan konten yang teman-teman buat atau diposting tidak sekedar promosi. Artinya harus juga relate sesuai dengan value-nya si brand ambassador itu, sesuai dengan value brandnya teman-teman, seperti itu. Dan biasanya karena sifatnya organik, biasanya kalau brand ambassador dan endorsement itu sudah punya loyal basis fans sendiri. Artinya teman-teman tidak perlu harus sulit untuk mengumpulkan audiens yang banyak karena kita tinggal cari salah satu brand ambassador yang relate dengan produk teman-teman. Contoh misalkan produk teman-teman adalah produk tentang anak atau produk tentang ibu dan anak. Maka carilah brand ambassador yang concern kepada parenting. Otomatis teman-teman akan mendapatkan audiens-audiens yang memang tertarik dengan parenting dan produk anak dari audiens si brand ambassador tersebut. Selanjutnya, endorsement dan brand ambassador jangkauannya adalah netizen dari masing-masing influencer atau public figure. Nah, itu tadi. Artinya adalah audiens yang kita dapat adalah relate dengan si brand ambassador tersebut. Maka pastikan juga sesuai dengan brand-nya teman-teman maupun juga dengan personal brandingnya si brand ambassador. Selanjutnya, endorsement ataupun brand ambassador juga tetap bisa di-tracking namun menggunakan tools yang tersedia di media sosial seperti di IG Story, link bio, ataupun juga kalau di Facebook bisa langsung taruh di feed-nya ataupun di komennya, dan itu bisa teman-teman buat URL atau akun link menggunakan Bitly atau apa supaya teman-teman bisa tracking.
sejauh mana endorsement atau brand ambassador ini efektif, seperti itu. Nah, tadi ada plusnya, tentu ada minusnya ya. Nah, minusnya adalah memang kalau untuk paid ads terkadang terhalang oleh fitur ad blocker. Jadi fitur ad blocker ini mengeblok ads yang memang muncul seperti itu. Kemudian untuk endorsement dan brand ambassador ini lebih ke arah menghandle-nya itu memang harus dengan pendekatan personal. Artinya kita harus ada penjajakan di situ, harus ada pendekatan, harus ada komunikasi yang baik seperti itu, dan tidak bisa otomatis seperti sistem di paid ads karena biasanya para brand ambassador atau endorsement mereka punya jadwal scheduling untuk posting tertentu. Jadi artinya terkadang kita tidak bisa serta-merta inginkan di tanggal yang persis gitu loh. Itu kita harus ada negosiasi di situ. Nah, tentunya maka sesuai dengan yang saya infokan di awal, bahwa sebaiknya di sosial media marketing itu menggunakan dua konsep tadi, yaitu menggunakan paid ads maupun juga menggunakan influencer. Tentunya ditopang juga dengan konten-konten yang tadi, yang memang konten-konten yang relevan, kontennya bagus atau well packaged, kemudian konten-kontennya juga sesuai dengan audiensnya, terus kemudian kan kontennya juga punya emotion gitu kan, artinya tidak hanya sekedar membahas tentang produk saja, tapi ada value yang didapat dari para audiens. Karena itulah yang membuat audiens akhirnya follow brand tersebut, akhirnya intens dengan brand tersebut, seperti itu. Dan kemudian juga pilih topik-topik konten yang memang disukai oleh audiens, agar postingan yang kita hasilkan itu tidak useless. Artinya effort teman-teman dalam membuat konten itu juga sesuai dan juga akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya 3 poin tadi, konten yang dibuat harus sesuai dengan strategi tadi, kemudian ditambah juga dengan strategi via paid ads, kemudian juga ini brand ambassador. Yang keempat juga gunakan tools-tools baik itu yang berbayar ataupun yang gratis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin terlihat saya agak pucat di sini karena memang saya sedang tidak enak badan, tapi ya mudah-mudahan bisa tetap maksimal. Sekarang kita langsung masuk aja sesi Q&A. Oke. Untuk pembuatan konten nih Mas Iman, apa sih konten yang perlu kita dahulukan? Apakah kita dahulukan konten branding dulu atau kita langsung bikin konten tentang jualan kita, Mas? Oke. Oke, jadi apakah konten pengenalan produk atau konten penjualan dulu seperti itu ya? Betul. Ya. Nah, kalau memang dalam branding itu sebaiknya memang bukan yang selling-nya dulu, tapi value produknya dulu atau value brand-nya dulu. Kita perkenalkan, misalkan contoh kita menggunakan brand fashion. Misalkan brand fashion-nya muslim misalkan ya. Berarti kita harus perkenalkan value-nya dulu. Oh, baju saya ini adalah baju yang syar'i misalkan. Atau kan kalaupun misalkan produk makanan. Misalkan kalau produk makanan adalah produk makanan yang organik misalkan. Berarti value dulu yang dikeluarkan, value-nya dulu yang dibuat kontennya, filosofi nama produknya, kemudian bahan-bahannya dahulu, artinya tetap brandingnya dulu ditampilkan. Terus historinya kenapa membuat produk ini, apa sih sebenarnya value dari produk ini buat masyarakat, seperti itu kan. Jadi artinya value dari produk yang diperkenalkan seperti itu, supaya pelan-pelan supaya orang tahu, oh oke, produk ini memang baik buat kesehatan, oh produk ini memang banyak membantu orang, kemudian oh produk ini dekat dengan saya seperti itu. Artinya value dari produknya dulu diperkenalkan dan itu memang butuh waktu, butuh step. Biasanya tidak bisa instan ya. Biasanya sekitar mungkin 1-3 bulan itu pengenalan produk dahulu. Baru ada disisipkan sedikit tentang penjualan, tapi tetap value produk yang utama. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ketika kita selain konten, kita bisa kombinasi dengan menggunakan influencer, artinya influencer yang sesuai, yang memang concern terhadap produk makanan organik seperti itu. Nah, supaya orang mengenal dulu, istilahnya PDKT dulu lah. Kan nggak mungkin misalkan cowok langsung deketin cewek langsung nembak, itu kan nggak mungkin. Berarti dia Iya, harus mungkin. PDKT dulu. Dia harus Betul. PDKT dulu, dia harus kenalan dulu, dia harus memperkenalkan siapa saya, produknya apa, seperti itu. Baru selanjutnya ketika orang sudah ada interest, oh belinya di mana, cara belinya bagaimana, harganya berapa. Nah, itu baru pelan-pelan kita mulai munculkan konten tentang penjualan seperti itu. Oke, jadi build trust mereka dulu melalui pengenalan value brand kita ya, Mas Iman ya? Betul, betul sekali. Oke. Semoga terjawab ya, Kak Satrio dari Rizky untuk
pertanyaan selanjutnya, Mas Iman, Ya, dari Kaniken Arisandi. Eee, Bagaimana caranya kita membuat trust di sosial media dengan tipe B2B? Biasanya kan ya. kita B2C nih ya, Mas Iman. Nah, itu ada tips nggak sih dari Mas Iman? Oke, kalau B2B, kebetulan saya pernah kerja juga di salah satu ini ya, startup juga yang fokusnya di B2B. Nah, kita itu, audiens kita itu adalah para pemilik warung, para Hmm. agen pulsa dan lain-lain. Nah, otomatis tentunya berbeda ketika kita konsepkan B2B dengan B2C. Yang kita tawarkan, yang kita promosikan berbeda. Kalau B2C biasanya is all about produk, harga, dan lain-lain. Tapi kalau B2B, program apa yang mau kita berikan ke mereka, value apa yang mungkin mau kita informasikan ke mereka. Misalkan produk B2B-nya itu adalah program atau misalkan platform startup, misalkan platform aplikasi misalkan. Nah, aplikasi itu Mhm, dapat membantu penjualan mereka atau tidak. Aplikasi tersebut dapat memudahkan mereka saat berjualan atau tidak. Terus kemudian juga value yang dihasilkan juga tentang si personal dari audiens tersebut. Jadi kalau memang B2B, ya memang kita tidak berbeda dengan B2C. Artinya kita tetap lebih tonjolkan program-program, terus kemudian juga tidak harus lewat sosial media, kita adakan gathering seperti itu. Kita adakan sosialisasi, kita sharing tentang value dari bisnis kita. Nah, sekarang saat ini kan banyak nih, misalkan ada salah satu brand mungkin dia itu tadi startup tentang aplikasi misalkan. Biasanya yang dia sharing itu kan dia adakan webinar atau adakan offline event, itu biasanya dia akan sharing ilmu seperti itu. hmm. Misalkan untuk 100 agent pulsa pertama atau 100 pemilik warung pertama ini akan mendapatkan sharing ilmu secara gratis. Nah, itu baru pelan-pelan kita infokan tentang produk apa sih yang mau kita tampilin. Tapi biasanya harus informasi tentang value, program maupun juga apa yang kita bisa sharing. Karena ini sifatnya B2B. Iya, Seperti iya. itu. Oke, Nah, oke. kalau misalkan customer-nya itu adalah eh, itu tadi kalau pelaku UMKM ya customer-nya atau Mhm. B2B-nya. Tapi kalau pelaku B2B-nya adalah perusahaan, tentunya value apa dari perusahaan teman-teman yang bisa di-sharing ke perusahaan lain, misalkan seperti itu. Jadi Oke, oke. misalkan teman-teman adalah produsen dari alat traktor, misalkan seperti itu, dan audiens teman-teman adalah misalkan para petani yang ingin menggunakan traktor dan lain-lain. Nah, tentunya value-nya beda dengan B2C tadi. Lebih ke value, lebih ke program, lebih ke sharing, jangkau dulu istilahnya traffic-nya dulu ke mereka supaya mereka tertarik melihat, baru setelah itu tawarkan produknya. Seperti Oh, itu. oke, oke, oke. Artinya berikan sesuatu hal yang sifatnya free, baru setelah itu pelan-pelan teman-teman bisa menjual seperti itu. Oke, oke. Jadi, balik lagi sebenarnya tadi lebih ke ini dulu ya, value dari brand kita lagi ya, Mas. Seperti tadi Ya, kan mengenai kontennya dahulu value atau pengenalan produk. ya, Tapi benar-benar balik lagi berarti ke apa sih value kita, apa sih yang bisa kita tawarkan ke mereka supaya mereka betul. bisa menggunakan brand kita gitu ya, Mas? Ya, betul. Oke. Terima kasih Mas Iman untuk jawabannya, semoga terjawabkan ikan. Ya, Pertanyaan selanjutnya tadi, terkait, tadi kan ada ngomongin tentang UMKM nih Mas Iman. Jadi ada yang nanya dari Karasha Toshiro Utomo, ya. eee, untuk, eee, untuk apabila kita baru UMKM nih Mas, baru start banget, platform apa sih yang cocok untuk kita berjualan di sosial media, Mas? Oke, nah tergantung dari UMKM-nya apa nih, produknya apa. Misalkan apakah produknya makanan, fashion, dan lain-lain. Kita melihat dulu dari value produk kita. Contoh kalau misalkan produk kita adalah makanan, berarti yang paling tepat adalah seperti Instagram maupun TikTok seperti itu. Kenapa? Mhm. Karena di situ ada fitur video, ada fitur Instagram Story, ada fitur video juga. Sehingga kalau produknya makanan, teman-teman bisa memperlihatkan seberapa enak makanan tersebut, bagaimana cara makannya, kemudian tampilannya yang diperlihatkan. Artinya membuat orang-orang, oh enak ya makanannya, oh cara masaknya seperti ini dan lain-lain. Jadi benar-benar terlihat secara visual seperti itu. Itu kalau dari sisi produknya makanan. Mhm, Nah, mhm, mhm. kalau misalkan dari sisi produknya bukan makanan, misalkan produknya itu adalah fashion, ya berarti bisa juga menggunakan Instagram, fokus di Instagram,
lebih fokus ke foto-foto yang bagus, foto-foto yang detail, memperlihatkan produknya, bahannya seperti apa, jahitannya kayak gimana, seperti itu. Artinya disesuaikan dengan produk. Disesuaikan dengan produk, sesuai dengan value-nya juga. Kalau dia makanan, coba cari yang fiturnya bisa maximize untuk mempromosikan makanannya, yaitu fitur video. Seperti itu. Betul. Tapi kalau misalkan produknya lebih kekuatannya di foto, ya berarti di Instagram. Foto. Oke. Nah, ada lagi juga kalau misalkan teman-teman fokusnya adalah misalkan produk UMKM-nya adalah bukan platform ya, misalkan jasa belajar misalkan, atau misalkan jasa belajar bahasa Inggris dan lain, itu juga bisa menggunakan Facebook. Kenapa? Karena di Facebook kita bisa nulis lebih panjang, di situ kita audiensnya juga lebih mature, sehingga bisa dapat audiens lebih pas. Oke, berarti balik lagi tergantung produknya dan bisa dilihat apa sih yang mau ditonjolkan banget dari produk kita dan baru disesuaikan lagi platformnya. Betul. Terima kasih Mas Iman untuk jawabannya. Semoga terjawab ke Rasya Toshiro Utomo. Oke, teman-teman, jadi untuk khususnya untuk para penggiat digital marketing ataupun juga pelaku usaha ataupun juga karyawan yang bekerja di digital marketing, artinya saat ini sebenarnya sumber informasi itu cukup banyak. Kita bisa lihat dari Clubhouse, saat ini Clubhouse sudah next akan ada di Android kan ya, kemudian juga ada di YouTube dan lain-lain. Akhirnya teman-teman terus improve skill digital marketingnya masing-masing seperti itu. Kenapa? Karena digital marketing ini boleh dibilang sosial media ataupun digital marketing ini berbeda dengan keilmuan yang lain. Artinya day by day-nya pasti ada sesuatu yang baru, day by day-nya selalu ada yang update seperti itu. Artinya teman-teman harus selalu update dan juga jangan pernah, contoh untuk yang konten ya, jangan pernah stop untuk membuat konten. Ketika salah satu konten atau campaign teman-teman belum berhasil, itu biasanya lebih ke A/B testing. Karena bisa jadi di next konten yang teman-teman buat, di next campaign yang teman-teman buat, bisa jadi itu becoming viral, atau bisa jadi itu yang akan jadi trendsetter di sosial media, seperti itu. Kita nggak pernah ada salah dan benar sebenarnya di sosial media. Yang ada itu adalah istilahnya, yang ada adalah berhasil bukan salah dan benar ya. Yang ada adalah works atau tidak, itu aja sih sebenarnya. Tapi tidak ada yang salah. Artinya apa yang mungkin teman-teman lakuin sekarang tapi itu belum berjalan, ya memang itu karena belum berjalan aja gitu. Tapi kelak bisa jadi itu akan menjadi viral, kelak itu bisa jadi itu juga akan menjadi kita akan menjadi revenue yang gede misalkan kayak gitu. Artinya teruslah belajar, terus update, dan terus menggali potensi teman-teman. Dan juga kenali sendiri, teman-teman tuh misalnya lebih suka di mana. Misalkan ada yang teman-teman lebih suka fokusnya di nulis, berarti kekuatannya mungkin bisa jadi fokus di SEO seperti itu, atau SEM gitu kan. Ada yang lebih fokus, misalkan saya lebih senang video, berarti teman-teman bisa jadi content creator di YouTube gitu kan. Atau ada teman-teman yang memang senangnya lebih ke interaksi sama orang, ya berarti fokus di Instagram, sosial media. Artinya kenali juga kemampuan teman-teman sendiri gitu. Nyamannya di mana, sukanya di mana. Ada yang sukanya di analisis, ya berarti teman-teman bisa handle di analitik berkaitan dengan ads dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu teman-teman dari saya. Dan jika ingin tahu lagi tentang Bara Imaji, dan kebetulan di Bara Imaji ini kita sedang ada campaign namanya UMKM Membara. Itu kalau teman-teman itu pelaku UKM bisa gratis dipromosikan oleh influencer yang bekerja sama dengan Bara Imaji. Silakan untuk kunjungi akun IG-nya Bara Imaji. Itu nanti teman-teman bisa cek di situ, ada program namanya UMKM Membara. Kurang lebih seperti itu, Mbak Lintang. Oke, terima kasih banyak Mas Iman untuk sharingnya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman